مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Muslimin muslimah jamaah pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bersama-sama kita mulakan pagi ini dengan bacaan istighfar, asmaul husna dan doa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang dimuliakan muslimin dan muslimah yang berkelapangan untuk bersama dalam pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kajian wasiat dan nasihat kerohanian. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha berkehendak atas segala kehendak-kehendak manusia. Allah memberi kehendak kepada manusia untuk mengenal bahwa Allah Maha berkehendak. Ketergantungan kehendak manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia. Pada saat yang dikehendaki tercapai, bergembiralah manusianya. Pada saat kehendaknya tidak tercapai, susah dan kecil hati yang dirasakan oleh manusia. Insya Allah jamaah Fathur Rabbani sudah pun dapat merasakan bahwa kehendak kita di dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita hadapi dan yang kita kehendaki dalam naungan kehendak Allah Ta'ala. Saya cerita sedikit dan semoga jadi pengajaran.
pukul 12.30 malam tadi ada hamba Allah yang ketuk pintu rumah saya sangat kuat, sehingga yang tidur dan saya pun sudah istirahat jadi terbangun. Persangkaan pertama saya kira ibu saya mengetuk pintu kuat rumah saya, karena tidak ada yang mengetuk pintu kuat rumah melainkan keluarga jika emergensi. Ternyata setelah orang rumah saya suruh keluar adalah wali santri atau wali murid yang mengabarkan bahwa salah satu dari wali santri meninggal dunia dan hendak menjemput putrinya dibawa pulang. Karena secara zahirnya tidak ada tanda-tanda sebelum kematiannya, maka kabar yang mengejutkan itu putrinya dijemput tengah malam. Allah yarham ayahandanya akan disucikan pada malam itu juga dan dikebumikan pada pagi ini. Saya pun selepas pengajian subuh dengan pengurus Pondok Putri ikut bertakziah ke sana, dan alhamdulillah keluarga khususnya yang jadi pelajar di Pondok Pesantren Nurul Huda Putri terobati kesedihannya, walaupun semestinya bersedih karena berpisah dengan ayahandanya. Dan saya pun pulang ke rumah mendekati pukul 8, dan ketika pukul 8 saya pun buka online. Ternyata ada sedikit kendala yang harus saya memanggil yang biasa membetulkan online-nya. Alhamdulillah pukul 8.30 waktu sini dan pukul 9.30 waktu sana dapat diatasi dan dapat untuk kita jadikan media dalam menyambung pengajian kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syaihi Abdul Qadir Al-Jailani. Itulah Allah bila berkehendak. Kehendak Allah di atas segala kehendak hambanya. Dan kita pun melatih untuk lapang dada, berhadapan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadapkan sebagai menguji keyakinan dan keimanan kita padanya. Pagi ini menyambung muka surat 819. Ayat Al-Quran yang mengakhiri pertemuan kita 2 minggu yang telah berlalu. Karena minggu lepas tidak dapat untuk diteruskan pengajiannya karena Majelis Maulid Nabi dengan pelajar-pelajar dewasa di Ma'had Nurul Huda. Dan pagi ini kita sambung dengan memulai penghujung kajian kita pada 2 minggu yang lalu, surah Al-Fajr ayat 27 dan ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh redha dan diredainya. Ayat yang sering didengar dibandingkan ayat-ayat yang lain. Karena di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang sering dibaca maupun sering didengar.
Salah satunya adalah akhir dari surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tepuk dada, rasa dan tanya dalam diri kita. Apakah kita sudah berada di dalam kategori an-nafsul mutmainnah, nafsu yang ada di dalam diri kita? Tentu tidak dapat diketahui melainkan diri kita sendiri. Sebentar. Saya ulang. Apakah nafsu kita sudah berada di peringkat nafsul mutmainnah? Sehingga kita akan merasakan bahwa Allah Ta'ala, Tuhan yang maha berkehendak itu menghendaki semua yang terjadi pada diri kita maupun yang terjadi pada persekitaran kita. Terjadi di dunia maupun di akhirat nantinya. Dan nafsul mutmainnah ini tingkatan yang tertinggi. Karena Allah menguji manusia dengan nafsu itu awalnya nafsu ammarah bisu. Nafsu yang mengajak jauh dari Allah. Lalai dan lupa dengan penciptanya. Karena ingin bersenang-senang dengan alam ciptaan. Sehingga lupa dengan yang maha menciptakan. Dalam pengalaman hidup, nafsu ammarah bisu ini mendapat pelajaran. Pelajaran yang diperolehi dalam perjalanan kehidupan adalah susah, senang, suka, duka. Antara susah, senang, suka, duka. Jadi pelajaran kepada nafsu, mulailah nafsu itu ada kecewa, ada menyesal. Karena saat melihat dan memperhati maupun menjalani yang diinginkan oleh nafsu terpenuhi, tetapi ujung pada akhirnya atau pada kesudahannya atau pada tahap berikutnya susah, gelisah, tidak tenang, maka muncullah nasihat. Nasihat dari nafsu. Apa nasihatnya? Jangan buat itu lagi, karena itu hari buat seperti itu, akibatnya seperti itu. Itu hari buat seperti ini, akibatnya seperti ini. Nafsu yang demikian itu disebut nafsu lawamah. Walau masih terpedaya pada saat kemauan kuat. Sehingga nasihat nafsu hanya didengar tetapi tidak mampu untuk dilakukan. Terjadilah silih berganti antara taat dan maksiat, antara baik dan buruk. Kemudian tahap berikutnya, nafsu mencari tempat berteduh. Nafsu mencari ketenangan. Dan tidak ditemukan oleh nafsu ketenangan itu dengan alam ciptaan. Ia menemukan ketenangan dengan yang maha menciptakan. Mulailah ingin untuk mendekat melalui amal-amal kebaikan.
Di antaranya melalui kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan. Kewajiban yang Allah wajibkan dalam setiap hari berupa sholat 5 waktu mulai dikerjakan dengan hati yang hadir di hadapan Allah. Sebagaimana menasihatkan diri sendiri sebelum sholat dengan berkata, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Yang artinya, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu hadiri, Allah hadir di hadapanku. Allahu muttali'un alayya, Allah melihat kepadaku. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Waridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Salatnya sudah berbeda dengan sebelumnya. Selain merasa hadir di hadapan Allah, adalah merasa dipandang dan diperhatikan oleh Allah. Kualiti salatnya semakin meningkat. Namun demikian setelah salat, bertemu dengan alam ciptaan kadang masih terpedaya. Dalam keterpedayaannya Allah Ta'ala mengajari tingkatan-tingkatan nafsu berikutnya supaya ia tenang dalam menghadapi apapun keadaan. Yang dihadapi bukan keadaan, tapi yang dihadapi adalah Allah yang menghendaki semua keadaan. Ketika ia mulai menghadapi Allah yang menghendaki semua keadaan itu berubah menjadi bisikan, berubah menjadi suara hati dan lintasan. Perubahan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, irji'i ila rabbiki, baliklah kepada Tuhan. Keadaan yang dilalui itu selalu dibisikkan, baliklah kepada Tuhanku. Artinya jalan yang ini, jalan yang kau tempuh, jadikanlah jalan kembali kepada Tuhan. Jalan yang kau lalui jadilah jalan untuk kembalimu kepada Tuhan. Sehingga terjadilah rodiyah mardiyah. Redho dan diredhoi. Hambanya redho, Allah pun meredhoinya. Nah, tahapan itulah semoga teori ini melalui penjelasan dari hidayah Allah Ta'ala untuk saya menyampaikan di hadapan muslimin muslimah, Allah Ta'ala memahamkan kita dan Allah Ta'ala memberi kemampuan kita untuk melangkah, mendaki ke tahapan-tahapan rodiyatan mardiyah. Ini penjelasan tambahan di penghujung pertemuan kita yang telah berlalu. Selanjutnya, seseorang yang awam akan dipanggil seperti itu tatkala dia mati. Titik dulu sebelum selanjutnya karena erat hubungannya dengan ayat tadi. Dikatakan orang awam berarti kebanyakan orang. Kebanyakan orang memahami irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu saat mati. Yang sudah tidak ada lagi kesempatan di dunia ini. Tentu sebaliknya, orang khusus tidak merasakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu saat mati, tapi sekarang ini. Sebagaimana tahapan yang saya kongsi dengan muslimin muslimah sebentar tadi. Jalan yang kita lalui ini, jalan yang kita hadapi
pada setiap saat dan setiap harinya ada seruan di hati kita, itulah jalanmu kembali kepada Tuhan. Sebagai seorang pedagang ataupun pekebun atau petani atau pegawai atau ibu rumah tangga dan apapun yang dihadapinya pada saat ini, pada hari ini, bisikan di hatinya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semoga kita mampu seperti itu. Apatah lagi jika Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kepada hamba itu dengan suasana itu hubungan dengan manusia mulai terputus. Contoh, ya, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit ini saat ia berobat, jika berhenti kepada obat, akan selalu kecewa dengan obat jika obat yang dia minum belum ada perubahan dari sakitnya. Tapi kalau ia berobat adalah jalan ia irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka ia akan terobati hatinya walaupun belum terobati penyakitnya. Jadi muslimin muslimah rahimakumullah, di manakah kita? Apakah kita masih di peringkat orang awam dalam memahami irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu saat mati? Ataupun peringkat orang khusus memahami irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah adalah saat ini. Selanjutnya, di manakah engkau dari kedekatan Allah? Artinya, Allah itu dekat. Dan tidak ada yang lebih dekat kepada kita melebihi dekatnya Allah terhadap kita. Sebenarnya begitu, kita soal dalam diri kita, sebenarnya bagaimana pula kita? Sebenarnya Allah itu paling dekat dengan kita. Kemudian kita soal diri kita, bagaimana pula sebenarnya kita merasakan kedekatan Allah Ta'ala terhadap diri kita. Dan orang-orang yang benar-benar merasakan Allah itu dekat, pasti ia merasakan Allah itu segala-galanya. Pasti ia akan erat hubungannya dengan Allah sebagaimana erat dan dekat Allah Ta'ala kepadanya. Dan ini tidak mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam ayat Al-Qur'an di surah Sad ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka di sisi indana, di sisi kami, laminal mustafaina, benar-benar termasuk orang pilihan. Al-akhyar, yang terbaik. Yang dimasukkan dalam surah Sad ini adalah kisah para nabi sebelumnya, maka nabi-nabi itulah laminal mustafainal akhyar. Kita meneladani, mengikuti, meniru, mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah masuk dalam kategori laminal mustafainal akhyar. Bukan karena sombong atau bangga, tapi kita ubah jika penyakit sombong itu ada dalam hati kita. Kita ubah dengan rasa syukur, terima kasih kepada Allah. Di antara Allah Ta'ala memilihkan kita pada pagi ini untuk bersama dalam pengajian Fathur Rabbani, semoga itulah laminal mustafainal akhyar.
Setelah selesai pengajian, kemudian aktiviti yang dilakukan masing-masing di rumah masing-masing ataupun di tempat tinggal masing-masing atau di mana saja dengan urusannya masing-masing, merasa bahwa itulah jalan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan apabila merasakan seperti itu, insya Allah masuk pula dalam kumpulan laminal mustafainal ahyar, walaupun tidak mungkin selevel dengan Nabi dan Rasul, tapi sekurang-kurangnya mengikuti jalannya para Nabi dan juga para Rasul. Sebelahnya, hatimu tidak bersih, sehingga engkau menjadi seperti anjing Ashabul Kahfi. Engkau mengamalkan keringanan dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga apabila imanmu telah kuat, maka hendaklah engkau mengamalkan pemberatan dan yang paling berat. Apabila engkau mengalahkan nafsumu, maka engkau akan berjalan bersama-sama takdirnya. Jamaah pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang boleh berkarat, artinya boleh kotor, seperti berkaratnya besi. Pada satu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada para sahabat tentang hati yang kotor atau hati yang berkarat. Hati yang berkarat itu boleh jadi bersih atau minimal berkurang karatnya hati. Dengan cara bagaimana? Dengan cara satu, ingat mati. Dengan cara ingat mati. Apatah lagi, bukan hanya ingat, tapi melihat kepada orang mati yang mengingatkan kita akan mati. Ini boleh menjadi jalan bersihnya hati atau berkurangnya noda atau kotoran-kotoran di hati. Coba muslimin muslimah rasakan. Walaupun diawali dengan bayangan. Pada saat keinginan kita terhadap dunia belum tercapai, tapi umur kita sudah sampai. Tentu yang ada adalah penyesalan dan kekecewaan. Bandingkan pula keinginan kita kepada akhirat untuk masa depan. Keinginan kepada akhirat bersamaan dengan itu umurnya habis. Insya Allah yang ia rasakan bukan kekecewaan, tetapi yang dia rasakan adalah sebaliknya. Kebahagiaan di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenankan untuk terbukanya pintu akhirat dengan jalan kematian. Terbukanya pintu akhirat itu, ia jadi melihat janji Allah itu benar. Balasan Allah itu benar. Nikmat kubur itu benar. Surga itu benar. Dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lainnya. Yang kedua kata Nabi adalah baca Quran. Tentu baca Quran yang pada setiap harinya ada peningkatan. Bukan hanya peningkatan jumlah yang dibaca, tapi peningkatan paham ataupun mempelajari arti dan maknanya. Itu boleh
menjadi jalan pembersihan terhadap hati yang berkarat. Yang nomor 3 adalah majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu itu selain didoakan oleh malaikat dengan doa semoga Allah ampuni orang-orang yang mengaji dan orang yang berada dalam majelis ilmu, nasihat di dalam majelis ilmu itu boleh mengingatkan, boleh menjadi tazkirah ataupun peringatan kepada yang mendengar ataupun yang menyampaikan. Oleh itu, quality di dalam menyampaikan kebenaran adalah bukan dengan kuatnya bunyi ataupun suara. Tetapi kualitinya adalah kekuatan hati ke hati. Seorang guru keluar nasihatnya dari ketulusan hatinya, maka akan mudah untuk menembus relung hati anak muridnya. Telinga sekadar alat untuk mendengar. Jika diperlukan pula untuk mata melihat kitab yang diajarkan, mata pun merupakan alat. Dirasakan oleh hati, kualiti dari ucapan yang didengarkan, ucapan guru yang disampaikan dapat dirasakan di hatinya, maka karat-karat di hati itu boleh berkurang, bahkan boleh jadi bersih. Adalah diri kita sendiri yang kita nasihatkan. Dan nasihat di dalam penggal ini adalah untuk kita masing-masing. Jika kita dikatakan hatimu tidak bersih, kita terima lapang dada karena itu nasihat dari sang guru kepada muridnya supaya usaha tidak berhenti dalam pembersihan hati. Usaha tidak berhenti dalam mengisi hati dengan ingatan kepada Allah Sang Pencipta alam ini. Apabila hati itu belum bersih atau dibahasakan tidak bersih, beliau mengumpamakan seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Saya cerita sedikit yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Satu surah namanya Al-Kahfi. Di dalamnya Allah cerita Ashabul Kahfi. Hubungan dengan Ashabul Kahfi salah satunya adalah dengan anjing Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi itu berada di mulut gua dan berjaga-jaga, baik ketika jaga ataupun ketika tidurnya. Muslimin dan muslimah yang pernah memperhatikan bagaimana anjing tidur. Anjing tidur itu seperti dia tidak tidur. Posisi kaki ataupun posisi kaki depan dan posisi kaki belakang. Ketika dia tidur ataupun dia tidak tidur sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya demikian. Maka jangan menyangka anjing itu tidur, padahal dia tidak tidur. Dan boleh juga kita menyangka dia tidak tidur, ternyata dia tidur. Nah, perumpamaan ini membawa natijah dan maksud yang bagaimana? Kadang kita dengan nafsu kita itu menyangka nafsu kita tidur, tapi tidak tidur. Seakan-akan tidur karena tidak ada peluang. Tapi saat ada peluang, nafsu kita ternyata tidak tidur. Maka oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang hatinya belum bersih itu seperti anjingnya Ashabul Kahfi.
secara umum adalah seperti sifatnya anjing. Tentu ada kebaikannya. Hanya saja menjadi peringatan kita menjaga nafsu kita jangan terlena, khususnya pada saya sendiri. Contoh, puan-puan itu tidak ada keinginan untuk tukar cincin kah ataupun beli cincin, beli gelang. Di saat puan-puan tidak dekat dengan kedai yang jual cincin ataupun yang jual gelang. Begitu juga tidak ada keinginan untuk tukar cincin ataupun gelang, melainkan puan-puan sedang duduk di sebelah kawan yang punya gelang yang baru ataupun cincin yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa nafsu kita seakan-akan tenang ataupun tidur, tapi sebenarnya saat ia terlihat atau melihat sesuatu yang dia ingini, maka dia menyala lagi. Dia bangun lagi. Dan saat itulah harus dikawal, bahkan harus dikalahkan. Bila harus dikalahkan berarti ada perlawanan dan perlawanan itu dirasakan berat. Contoh, puan-puan ya ataupun tuan-tuan yang sedang berehat di rumah. Berehat di rumah, kemudian ada orang minta tolong. Sama ada dia jatuh dari motosikal, ataupun kebakaran, atau permintaan tolong dalam sifat yang berbeza. Kadang orang memperhatikan dan melihat kepada dirinya dulu. Artinya melihat kepada dirinya, bukan bagianku, bukan tanggung jawabku. Andaikan kebakaran, itu tanggung jawabnya Bomba umpama. Tetapi pada saat ia merasa bahwa itu peluang jalan khidmatku kepada Tuhanku melalui hamba yang minta tolong, ia akan bergerak walaupun tidak mampu menyelesaikan, tapi paling tidak ia ada keinginan untuk memberikan pertolongan ataupun bantuan. Di zaman Rasulullah SAW, ketika diumumkan untuk perang, tidak semua sahabat itu sedia untuk perang. Ada beberapa sahabat yang minta izin untuk tidak ikut perang. Kemudian mengemukakan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan dirinya dan keluarganya. Rasulullah mengizinkan, tapi Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW bahwa orang yang minta izin itu tandanya orang munafik. Sebab orang yang cinta Allah dan Rasulnya mesti mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada keperluan-keperluan keluarganya. Dan itu dapat dirujuk di dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala menceritakan tentang orang yang diseru untuk mengikuti perang, tapi dia minta izin, walaupun Rasulullah mengizinkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan dan memberitahu kepada baginda. Itulah tandanya orang munafik, karena ia mendahulukan dirinya berbanding seruan Allah dan Rasulnya. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Dalam hidup cari senang tidak akan senang. Termasuk saya, muslimin muslimah, jamaah Fathur Rabbani. Di saat kita cari senang itu tidak salah.
Tapi kita jangan berhenti. Kalau cari senang, pasti tidak akan senang. Karena di dunia ini, jika kita senang, itu rahmat Allah. Jika kita susah, itulah sifat aslinya dunia. Berarti yang harus kita cari bukan kesenangannya, tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya lah mereka itu hendaklah bersenang. Selagi kesenangan itu tidak mendekatkan dan mengingatkan dirinya kepada Sang Penciptanya, maka kesenangan itu akan berubah menjadi kesusahan. Senang punya harta. Berapa ramai orang disusahkan dengan hartanya. Tapi insya Allah senang dengan harta dan disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan gunakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di jalan Allah, sehingga ia akan bertambah ketenangannya dan bertambah kebahagiaannya. Sebab yang sudah dipulangkan kepada Allah berarti ada catatan di hadapan Allah, dan itulah yang kekal dan itulah yang akan jadi miliknya dan akan dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Oleh itu, ada hamba Allah Ta'ala menyemangatkan kepada dirinya saat infak ataupun wakaf ataupun amal jariah, itu dia bayangkan seperti pergi Maybank, ya, bagian di Malaysia, ataupun pergi ke RSB Bank. Artinya ia rasakan itu adalah ia sedang menabung. Yang ada hak untuk dia mengambilnya. Berapapun yang ia keluarkan, ia bukan kecewa, tapi dia puas. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Puan-puan punya rumah di dunia. Kemudian dalam rumah puan-puan itu ada barang yang bernilai dan berharga. Dan puan-puan akan tinggalkan rumah itu untuk sementara waktu balik kampung. Kira-kira nomor satu, rumah puan-puan kunci tak? Pasti dikunci. Dalam rumah itu ada barang yang bernilai dan berharga yang diletakkan di biliknya. Bilik dikunci tak? Dikunci. Dalam bilik itu ada barang yang bernilai yang disimpan di almari. Almarinya pun dikunci. Tapi dia ragu, walaupun almari sudah dikunci. Walaupun bilik sudah dikunci. Walaupun rumah sudah dikunci. Walaupun pagar sudah dikunci. Jika ada yang berkehendak jahat untuk mengambil barang itu, masih mungkin bisa hilang. Ataupun bisa dicuri. Akhirnya, mengambil langkah. Barang yang bernilai itu bukan disimpan di rumah. Tapi dititipkan kepada jirannya. Biar diletakkan di rumah jirannya, yang di rumah jirannya itu ada orang, yaitu jirannya, yang tidak pergi kemana-mana. Barulah dia rasa senang ataupun rasa tenang meninggalkan rumahnya. Muslimin dan muslimah, walaupun dititipkan dengan jirannya, masih lagi berkemungkinan untuk hilang, untuk dicuri orang. Terus bagaimana supaya tidak dicuri orang? Satu saja jawabannya. Di sisi Allah Ta'ala tidak akan ada yang mencurinya. Maka hamba Allah Ta'ala yang ia keluarkan hartanya fisabilillah, seperti menabung, sebanyak manapun yang ia keluarkan, ia merasa aman karena itu adalah disimpan oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan Allah akan pulangkannya lagi. Muslimin dan muslimah rahimakumullah.
di saat kita harus mengendalikan nafsu, melawan ataupun mengalahkan, saat itulah akan terasa berat. Dan itu yang dikatakan hendaklah engkau mengamalkan pemberatan dan yang paling berat. Artinya apa yang paling berat? Yang paling kita sukai, kemudian itu kita lepaskan di jalan Allah Ta'ala. Pasti itu paling berat. Sedangkan Allah Ta'ala juga mengingatkan untuk kita bersama di awal juzuk 4. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan orang itu mencapai kebaikan yang sebenarnya, melainkan hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ia infakkan sesuatu yang ia suka. Allah tidak sebut secara spesifik harta, uang, tapi apa saja yang kita cintai. Mimma tuhibbun. Melepaskan yang dicintai ke jalan Allah. Seperti kisah zaman Rasulullah SAW punya anak, 2 orang lelaki. Cinta ibu terhadap anaknya. Dilepaskan anaknya untuk mengikuti perang. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Saat selesai Rasulullah dari peperangan, sang ibu ini bukan mencari dulu anaknya, tetapi mencari kabar tentang Rasulullah SAW. Yang ditanyakan bukan bagaimana kabar kedua anakku, tetapi yang ditanyakan adalah bagaimana kabar kekasihku Rasulullah SAW. Ketika dihabarkan kedua anaknya meninggal dunia, ibunya terobati. Karena Rasulullah SAW selamat, kegembiraannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya mengobati kesedihan berpisah dengan kedua anaknya. Ini terjadi pada manusia yang tingkatannya bukan nabi. Beratnya itu dilalui dan dilaluinya dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga nafsunya jadi tidak berdaya, nafsunya tidak menyala, dan nafsunya mengikuti yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya. Karena empunya punya diri selalu melatih nafsunya. Di penghujung penggal itu dikatakan, apabila engkau mengalahkan nafsumu, maka engkau akan berjalan bersama-sama dengan takdirnya. Selanjutnya, Al-Hallaj ditanya oleh seseorang sewaktu beliau akan digantung. Berwasiatlah kepadaku. Beliau berkata, nafsu, apabila engkau mengalahkannya, maka engkau akan selamat. Apabila tidak, maka engkau akan dikalahkannya. Al-Hallaj dengan Al-Hajjaj ini beda. Al-Hallaj adalah seorang wali Allah yang ia disangka sehingga menjadi tersangka menyekutukan Allah. Karena ia mengatakan dalam jubahku ada Allah. Sehingga harus berhadapan dengan hukuman mati. Sebelum hukuman mati dijalankan, ia dimintai nasihat. Dan isi nasihatnya adalah jaga nafsumu. Apabila engkau mengalahkan, engkau akan selamat. Apabila tidak, maka engkau akan
dikalahkan. Nah, praktiknya bagaimana? Dari nasihat ini, muslimin dan muslimah, di setiap yang kita lakukan, pasti ada peranan nafsu. Ngaji, ada peranan nafsu. Makan, ada peranan nafsu. Minum, berjalan-jalan, berehat, ada peranan nafsu di situ. Hanya bezanya antara orang berilmu dalam menghadapi nafsu dengan tanpa ilmu menghadapi nafsu berbeza. Orang berilmu dalam menghadapi nafsunya, ia akan berusaha untuk mengendalikan dan mengalahkan. Contoh muslimin muslimah yang dikasihi sekalian, amalan harian, makan. Tidak akan makan melainkan ingat Allah dulu. Sampai Rasulullah SAW itu mengajar doa sebelum makan. Tapi jika sudah terlepas makan belum berdoa, di tengah-tengah makan pun berdoalah. Itu pun ketika di tengah-tengah makan pun masih lupa berdoa. Setelah makan paling tidak berdoa. Ini mengajari kepada kita supaya kita tetap mengendalikan nafsu dalam setiap suasana dan juga keadaan. Dan semoga pada saya muslimin muslimah selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala demikian. Sebelum apa-apa kita lakukan, sebut nama Allah. Artinya, ajak nafsu berbuat karena Allah. Ajak nafsu melakukan sesuatu yang tujuan akhirnya adalah khidmat kepada Allah. Insya Allah, sedikit demi sedikit akan terlatih. Nafsu itu ikut khidmat kita kepada Allah. Kemudian, jika ia menginginkan sesuatu, tengah-tengah. Masya Allah, memang sulit puan-puan jika kita tidak ditolong oleh Allah. Tengah-tengah itu bagaimana? Puan-puan sedang makan sedap, kemudian berhenti sebelum kenyang. Itu bukan senang. Itu baru contoh makan. Belum lagi perhiasan, belum lagi pakaian, belum lagi kendaraan, dan kemauan-kemauan lainnya. Kebetulan ini mengajinya di rumah masing-masing. Ada meja, kursi, langsir, kipas, lampu, kemudian hiasan dinding, dan lain-lain. Manakah kira-kira di antara yang ada di dalam rumah kita itu yang merupakan keperluan asas, keperluan dasar? Andaikan puan-puan di rumahnya tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada hiasan dinding, puan-puan akan mati ke? Ya, minta maaf agak kasar, insya Allah tidak. Berarti banyak di dalam rumah kita itu adalah bukan keperluan asas, tetapi keinginan-keinginan yang menyertai dalam hidup kita. Dan semoga Allah Ta'ala memaafkan berlebihannya kita dari yang kita perlukan itu. Kadang-kadang kita terlintas, sebelum saya mati, Ustaz, semua itu mau saya jual. Kemudian saya nak masukkan ke PTBM. Minta maaf saya pusing sedikit. Ya enggak apa-apa. Hanya saja kita itu tidak tahu kapan kita meninggal. Ustaz, tak boleh ke kita menikmati hidup dengan punya 2 bilik, dengan punya spring bed, dengan punya kereta, dengan punya. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi semua itu kita bawa ke Allah.
tidur di atas spring bed, ada ekonnya, ada kipasnya, ada bantalnya, ada gulingnya, karena semoga nanti bangun badannya sehat, segar, dapat khidmat kepada Allah. Punya kereta untuk memudahkan dalam urusannya, punya rumah untuk bernaung dapat mengaji seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, punya kursi untuk duduk kita mengaji, dan lain-lain lagi yang hubungannya adalah bukan dengan nafsu, yang hubungannya adalah dengan Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Al-Hallaj, kalau kamu mengikuti nafsu, kamu akan dikalahkan. Kalau kamu mengalahkannya, kamu akan selamat. Bawahnya, pada pertama kali aku masuk tarikat, ini kata penyusun, aku mempunyai sehelai baju kurung yang halus. Aku membawanya ke pasar berkali-kali, namun tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Lalu aku di hadapan seseorang. Lalu atau lewat di hadapan seseorang. Kemudian aku menggadaikan bajuku itu kepadanya dengan uang 1 dinar. Hingga datangnya hari raya. Tiba-tiba lelaki itu datang membawa baju kurung itu dan dia berkata, ambil dan pakailah. Dinar itu halal bagimu. Aku menolak. Lalu dia berkata lagi, ambillah. Jika tidak, maka aku akan membakarnya. Dia menyuruhku memakainya. Maka taulah aku bahwa tidak ada zuhud daripada rezeki yang sudah menjadi bagianku. Bagi garis bawah, bahwa tidak ada zuhud daripada rezeki yang sudah menjadi bagian. Titik. Saya ulas untuk diri saya sendiri dan untuk muslimin muslimah sekalian. Tarikat adalah jalan kembali kepada Allah. Tarikat disusun oleh ahli tarikat atau guru-guru tarikat dengan awalan zikir lisan sampai kepada zikir hati dan zikir seluruh anggota badan. Ketika sudah sampai kepada zikir seluruh anggota badan, pergerakannya itu adalah zikirnya. Bergeraknya anggota ini adalah zikirnya. Saat pergerakan badan dirasakan sebagai zikirnya, maka lintasan di hatinya adalah bisikan-bisikan ketuhanan yang dibisikkan di dalamnya atau dibisikkan kepadanya. Seperti beliau bercerita tentang sebagian biografinya yang pernah memerlukan keperluan untuk syarat hidup. Ya. Keperluan untuk syaratnya hidup. Kita makan itu syarat hidup. Ya. Sekhusuk-khusuknya orang yang khusyuk ibadahnya kepada Allah kemudian tak mau makan, salah. Ya. Karena dengan ia tidak mau makan makanan yang telah Allah ciptakan dan Allah suruh dia makan dan Allah bagi dia makan, berarti dia putus asa ataupun dia bunuh diri. Syarat hidup makan. Dan syarat hidup dengan keperluan-keperluan yang diperlukan pada satu masa beliau itu memerlukan sesuatu. Yang sesuatu yang diperlukan itu hendak ditukarkan. Punya baju hendak ditukar makanan. Sistem jual beli zaman dulu, zaman lama dulu. Dengan cara tukar menukar barang.
ketika beliau hendak menjual, Allah Tuhan yang Maha berkehendak. Semua ini dalam radar Allah. Tidak ada satupun yang digerakkan oleh Allah Ta'ala boleh mau membeli barang ataupun baju yang mau dijual itu. Sekali lagi, semua berada dalam radar kuasa Allah dan kehendak Allah. Hendak menjual, tidak ada yang digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk membeli. Sehingga mengambil keputusan bukan dijual tetapi digadaikan. Saat mengambil keputusan untuk tidak dijual, kemudian digadaikan. Ya, digadaikan, puan-puan tentu paham, gadai itu menyerahkan barang. Kemudian barang yang diserahkan itu dinilai, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang diperlukan. Tapi dia wajib untuk memulangkannya kembali dengan jaminan barang yang digadaikan itu pada waktu yang ditetapkan, sehingga barang itu akan dipulangkan. Saya teruskan untuk pemahaman bersama. Ketika digadaikan, maka beliau mendapatkan ganti daripada barang yang digadaikan itu. Hinggalah datang waktu hari raya. Datang waktu hari raya, hari bergembira. Ketika raya itu wajib kita bergembira. Ustaz, wajib? Iya, karena itu dari Allah Ta'ala. Takkan kita dibagi oleh Allah kita tidak bergembira. Allah Ta'ala bagi hari raya, maka hari raya itu tidak boleh dan haram untuk berpuasa supaya bergembira. Nah, di saat hari raya dan hari gembira itu, orang yang terima baju yang digadaikan itu tadi membawakan bajunya tadi. Sehelai baju tadi dibawa, diberikan kepada orang yang menggadaikan, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Apa kata beliau? Ambil dan pakailah. Dinar itu halal bagimu. Gantinya gadai yang berupa dinar itu halal. Dan baju yang diberikan itu adalah halal. Maka ambil dan pakailah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, aku menolak. Aku enggak mau. Karena aku sudah terima gadai, berarti baju itu milik ataupun menjadi pegangan bagi orang yang memberikan kepada aku uang gadai itu tadi. Tetapi orang ini pula tetap mengatakan, ambillah. Jika kamu tak ambil, baju ini akan aku bakar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengarkan itu, mendapat satu pelajaran, mendapatkan tambahan pengajaran, yaitu tidak ada zuhud daripada rezeki yang sudah menjadi bagianku. Berarti baju itulah, aku sudah tidak berkehendak, tapi jika itu bagianku, maka akan sampai kepada aku dan menjadi milikku. Aku sudah berkeinginan untuk dijual. Tidak ada yang membeli. Aku gadaikan. Dan aku terima uang gadai itu. Dan pemilik gadai itu menyerahkan baju itu kembali kepadaku. Saat tidak diinginkan tetapi ia datang. Saat tidak diinginkan tapi Allah memberikan. Itulah zuhud. Saya tambahkan supaya lebih memahamkan. Saat kita tidak menginginkan, dan saat itu Allah memberi kemudian kita terima, menerimanya kita itulah namanya zuhud. Sebab tidak didahului dengan keinginan. Pernahkah demikian? Tidak didahului dengan keinginan, tapi Allah memberikan. Muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya percaya setiap hamba Allah ta'ala
pernah merasakan. Hanya saja ada yang mendapat pengajaran, ada yang tidak. Saat tidak menginginkan, malah diberikan. Ya. Dan saat itu posisi hatinya, posisi zuhud. Oleh itu, bagaimana kita mendengar kisah-kisah ini? Apakah kita harus mematikan keinginan? Tidak dengan sekejam itu menyikapi kehidupan. Apa yang kita inginkan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah Maha Tahu sebelum kita menyampaikan. Tapi pada saat yang kita inginkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi yang lain dari yang kita inginkan. Katakan kepada diri kita, itulah Allah Ta'ala melatih zuhud kepada kita. Karena sebagian arti zuhud adalah menerima tanpa ada keinginan sebelumnya. Allah Ta'ala bagi, walaupun ia tidak menginginkan, karena Allah Ta'ala Maha Tahu bahwa yang Allah Ta'ala bagi itu adalah baik untuk dirinya. Begitu juga sebaliknya. Jika Allah Ta'ala belum bagi, dia pun tidak kecewa. Bertuhankan Allah yang Esa, karena jika belum Allah Ta'ala bagi, ada beberapa kemungkinan berbaik sangka kepada Allah. Mungkin Allah akan bagi yang lebih baik. Mungkin Allah akan tambahkan. Mungkin Allah akan gantikan. Mungkin Allah akan bagi di waktu yang berkesesuaian. Berarti jamaah Fathur Rabbani adalah jamaah yang tidak pernah kecewa dengan Tuhannya. Kemudian ada kata-kata ringkas, jamaah Fathur Rabbani anti kecewa. Artinya anti kecewa itu dengan Allah. Kalau dengan manusia boleh-boleh saja kita kecewa. Ya, puan-puan. Karena memang sifat manusia itu ya kadang baik, kadang tidak baik ya. Tapi Allah Ta'ala itu selalu baik, anti kecewa dengan Allah. Ya. Sebab Allah pun tidak pernah mengecewakan kepada hambanya. Kiranya ini terlebih dulu. Ya. Kami di sini jam 10 dan puan-puan pun mungkin dekat dengan jam 11. Jadi saya cukupkan ini terlebih dulu. Semoga manfaat dan berkah yang kita kaji pada pagi ini. Insya Allah yang akan datang, semoga panjang umur, sehat tubuh badan, berkelapangan dan berkesempatan untuk kita sambung di muka surat 820. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadai ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Mengakhiri temuan kita pada pagi ini, ucapan terima kasih selalu saya ulang kepada muslimin dan muslimah dalam menginfakkan ataupun wakaf PTBM, karena itulah salah satu di antara jalan kita dalam melatih diri kita berada di jalan Allah melalui PTBM ataupun beli tanah bina masjid. Dan selalu didoakan kepada semua yang mendoakan kami ataupun memberi amanah kepada kami dalam menyelesaikan dan meneruskan program proyek PTBM tersebut. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan panjang umur kepada kita dan kekuatan dan kecukupan, murah rezeki dan tetap iman dan Islam,
dan ditambah husnuzon kita kepadanya, sampailah akhir hayat kita ketemu dengannya dalam husnul khotimah akhir hayat kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.